Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurlah. Kang Darman DNSA pada saat ini dan kesempatan kali ini akan menyampaikan perihal tentang panah dalam kesadaran. Jadi gimana kepanaan itu? Ya. Panah adalah suatu ketiadaan rasa. Jadi kita seharusnya jangan bergantung kepada selain Allah. Nah, di dalam panah ini yang ada itu hanya Allah. Nah, jadi kita tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, panah itu adalah suatu kondisi psikologis kita ketika kita tidak berharap kepada siapapun, tidak mencintai siapapun, dan tidak mengandalkan siapapun, dan tidak melihat siapapun, dan tidak merasakan apapun kecuali menyadari dan sadar Allah. Inilah. Namun kita semuanya harus menerima apapun yang terjadi saat ini dan di sini itu adalah suatu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua yang terjadi itu sirna, maka itulah panah. Namun kita sadar terhadap amal Allah. Jadi sadar. Di dalam arti panah ini bukan hilangnya diri kita atau jasad kita, tapi ya kita ini tetap ada, namun kita menyadari bahwa yang dilihat itu adalah amal Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah amal Allah, maka panah itu adalah melihat semua amal Allah dan sirnanya rasa atau ego kita. Jadi contoh, kita tidak merasa pintar, merasa gagah, kaya, itu sirna. Di dalam panah itu tidak ada. Yang ada itu semuanya titipan. Seperti itulah. Jadi ketika kita masih merasa punya itu ini dan mampu itu ini, berarti kita belum panah. Ya, seperti itulah gambaran panah ya. Bukan panah itu sirnanya atau hilangnya jasad kita, tapi sirna keegoan diri atau keakuan diri. Dan kita tidak pernah mengandalkan siapapun, dan kita tidak pernah mengharap apapun kecuali kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dan disitulah kita menyadari betapa pentingnya kita sadar Allah. Dan di dalam panah kita harus mempraktekannya, bukan hanya sekedar teori atau sekedar tahu, paham, tapi kita harus melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kita masak itu dan menjadi suatu masakan yang enak. Nah, jangan mengakui bahwa itu hasil masak saya. Nah, itu ego. Belum panah kita, tapi kita masak karena Allah, dan yang berbuat itu adalah amal Allah, perbuatan Allah. Kita cukup menyadari, menerima, menyaksikan semua yang ada adalah perbuatan Allah. Maka itulah yang disebut dengan panah pilah, yang ada hanya Allah. Dan saya pernah membaca suatu artikel ya, karya seorang pujangga sufi. Maka di situ ada satu bahasa
Suhudul wadah bi kasroh, suhudul kasroh bi wadah. Melihat yang banyak kepada yang satu, melihat yang satu kepada yang banyak. Maksudnya itu yang dilihat itu ya amal Allah, dan yang satu ini ya ini juga amal Allah. Maka disinilah kita harus sadar Allah. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.